Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di pembelajaran dengan kita dalam mata pelajaran fikih untuk kelas 11 oleh Hamda Yuliana dengan NPM 17124243. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, pembahasan kita hari ini yaitu bab 3 tentang bugot. Oke, apa sih tujuan mempelajari bugot? Jadi setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah tentang larangan menjadi bugot. Peserta didik mampu menunjukkan akibat dari perbuatan bugot, serta peserta didik dapat mengontrol diri untuk menjauhi perbuatan bugot. Oke, lanjut teman-teman. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini meliputi 1. Pengertian bugot, 2. Tindakan hukum terhadap bugot, 3. Status bugot, 4. Hukum memerangi bugot, 5. Hikmah adanya hukuman bagi para bugot. Tahukah apa bugot itu? Jadi bugot itu biasanya disebut juga dengan pemberontakan. Bugot berasal dari kata bogo yang mempunyai arti melampaui batas. Bugot mempunyai banyak makna seperti kata tolaba yang artinya menuntut, kemudian zolama yang artinya berbuat zalim. Adapun secara istilah, bugot berarti orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Kira-kira seperti apa sih contoh tindakan yang dilakukan para bugot? Biasanya tindakan yang dilakukan para bugot itu contohnya seperti yang pertama, mereka memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Yang kedua, para bugot biasanya juga membangkang atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka, seperti enggan membayar zakat atau enggan membayar pajak, hutang, dan lain-lain. Ada beberapa kriteria seseorang itu bisa disebut sebagai bugot, sehingga bisa dikenakan had atau hukuman bugot. Di antaranya ialah yang pertama, memiliki kekuatan baik berupa pengikut atau senjata. Jadi seandainya jika seseorang itu tidak memiliki pengikut atau senjata, maka tidak bisa dikategorikan sebagai bugot. Yang kedua, memiliki alasan mengapa mereka memberontak atau keluar dari kepemimpinan pemerintah. Yang ketiga, mereka memiliki pengikut yang setia. Yang keempat, mereka memiliki imam yang bisa ditaati. Menurut pandangan Islam, para bugot harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Lantas bagaimana sih hukum Islam menindaklanjuti para bugot atau pemberontak itu? Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika belum berhasil, maka boleh menggunakan cara yang lebih tegas. Jika masih belum juga berhasil, maka boleh menggunakan cara yang paling tegas. Adapun cara-cara tersebut, yang pertama adalah dengan cara mengirim utusan kepada pelaku bugot untuk menanyakan sebab-sebab mengapa mereka menentang imam atau pemimpin yang sah. Apabila sebab mereka menentang pemimpin karena keraguan atau ketidaktahuan mereka atas suatu perkara yang telah ditetapkan oleh pemimpin, maka mereka haruslah diyakinkan hingga ketidaktahuan ataupun keraguan mereka hilang. Yang kedua, apabila tindakan pertama belum berhasil, maka cara yang kedua adalah dengan cara memberikan nasihat agar mereka mau menaati imam atau pemimpin yang sah. Yang ketiga, jika cara yang kedua belum berhasil, maka cara yang ketiga adalah dengan cara memberikan ancaman kepada mereka bahwa mereka akan diperangi. Yang terakhir, jika cara yang tiga tadi belum juga berhasil, maka cara yang terakhir adalah pemimpin berhak atau boleh melakukan tindakan kekerasan kepada mereka dengan cara memerangi mereka sampai mereka sadar dan taat kembali kepada pemimpin tersebut. Para bugot, status hukum mereka tidak dihukumi kafir, akan tetapi status hukuman bagi mereka ialah diperangi. Kemudian, bugot atau pemberontak yang bertaubat, maka taubatnya itu diterima dan ia tidak boleh dibunuh.
Oleh sebab itu, para bugot yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, apalagi sampai dibunuh. Mereka cukup ditahan saja sampai mereka sadar. Adapun harta mereka yang terampas sehabis perang tidak boleh disamakan dengan harta ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut akan dikembalikan kepada mereka kembali dan kembali menjadi hak milik mereka. Bahkan jika didapati kalangan bugot yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta-merta dibunuh. Memerangi bugot dalam Islam. Para ulama membagi dua kategori hukum dalam hal memerangi bugot atau pemberontak. Yang pertama, wajib diperangi dengan alasan pada zaman sahabat membayar zakat ke Baitul Mal itu wajib hukumnya. Akan tetapi para bugot pada masa itu menentang pemerintah dan tidak mau membayar pajak ke Baitul Mal. Maka dari itu, hukum memerangi bugot adalah wajib pada saat itu. Yang kedua, yaitu hukumnya adalah boleh diperangi dengan sebab pembayaran atau penyerahan zakat ke Baitul Mal hukumnya sunat atau tidak wajib lagi, karena pada zaman sekarang Baitul Mal tidak ada lagi, dan untuk masalah penyaluran zakat pada saat ini tidak lagi melalui Baitul Mal, namun langsung disalurkan langsung ke mustahiknya atau orang yang berhak menerima zakat. Apa saja hikmah dari adanya hukuman untuk bugot? Yang pertama, dengan adanya hukuman untuk para bugot, seseorang bugot atau sekelompok orang para bugot tidak akan mudah membangkang atau memusuhi dengan memberontak pemerintah yang sah. Yang kedua, dengan adanya hukuman tersebut dapat membuat jera pelaku bugot agar tidak memberontak lagi hingga mereka sadar dan mau bertaubat. Yang ketiga, jika terdapat perbedaan pendapat atau keraguan atau ketidaktahuan pelaku bugot terhadap pemerintah atau perkara yang ditetapkan pemerintah, maka mereka dapat menyalurkan atau meluruskannya dengan benar, bukan dengan cara memberontak. Yang terakhir, hikmahnya adalah dapat menciptakan situasi kondisi negara yang aman, nyaman, dan tentram. Teman-teman, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bugot berarti orang-orang yang memberontak atau membangkang kepada pemerintah yang terpilih secara sah. Kita tahu bahwa yang namanya memberontak itu adalah hal yang tercela, sebab nantinya akan mengakibatkan kerusakan dan perpecahan. Betapa bagusnya dan sempurnanya hukum Islam yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Salah satunya ialah hukum tentang pelaku bugot. Dengan demikian, sudah sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim haruslah berhati-hati dalam melakukan semua tindakan agar tidak melampaui batas. Dalam konteks ini adalah tindakan pemberontakan yang akan menyebabkan kerusakan dan perpecahan